Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzat Mafal Mukarram, mewakili SMP Yadika Bangil, berkisah tentang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Setinggi puji, sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salat serta salam limpah bertabur dengan Muhammad Nabi yang masyhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nabi penghulu segala umat, membawa rahmat dunia dan akhirat. Kota Mekah pada dulu sebelum kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kota yang dimana orangnya, kaumnya, umatnya sangatlah bodoh, sangatlah licik, meskipun perdagangannya sangatlah manjur. Kota Mekah dahulunya adalah kota yang sangat-sangat berani, bahkan ia mampu berani membunuh, mengubur hidup-hidup anaknya yang ia lahirkan sendiri, terutama bayi perempuan. Tapi Allah berkata kun fayakun, maka terjadilah apa yang diinginkan. Menjenjang kelahirannya baginda besar Muhammad, datanglah seorang raja bergajah. Ia adalah Raja Abraham. Ia menghancurkan Ka'bah. Ia ingin menghancurkan Ka'bah hanya karena hal sepele, karena ia merasa iri. Mengapa di seluruh kerajaan, di seluruh penjuru Arab selalu berhijrah maupun berziarah di Mekah. Sehingga karena rasa irinya, Abraham pun ingin menyerang Ka'bah. Hampir tibanya ia di Mekah, ia merampas seluruh onta-onta milik Abdul Muttalib, yaitu kakek dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat ia mengambil, Abdul Muttalib mendengar berita tersebut, ia menghampiri Raja Abraham dan mengatakan, "Wahai Abraham, aku meminta satu hal kepadamu. Aku hanya ingin meminta, kembalikanlah seluruh onta yang kau ambil dan seluruh pasukanku yang kau ambil." Sontak Abraham berkata, "Ya Abdul Muttalib, sungguh kau sangat bodoh sekali. Mengapa kau mengambil ontamu, sedangkan aku ingin membunuh kotamu, terutama Ka'bah?" Abdul Muttalib berkata, "Wahai Abraham, sungguh Ka'bah adalah milik Allah. Akan kuserahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Akhirnya Raja Abraham memenuhi permintaan dari Abdul Muttalib, sehingga Abdul Muttalib mampu dan bisa membawa pulang seluruh onta dan pasukannya kembali ke Mekah. Setibanya di depan gerbang Mekah, gajah-gajah tak ingin berjalan selangkah pun. Ribuan burung datang menghampirinya, membawa 3 batu kerikil dari neraka. Batu-batu dijatuhkan. Seluruh pasukan Abraham tidak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bisa meminta pertolongan. Tolonglah aku. Sehingga seluruh pasukan Abraham pun meninggal. Dan juga kota Mekah pun bersama. Malamnya baginda besar lahir. Kelahirannya membawa keajaiban. Api yang tak pernah padam 1000 tahun padam. Danau tak pernah surut menjadi surut. Kota Mekah yang gersang menjadi subur. Kaum Yahudi dan kaum Quraisy melihat sebuah bintang yang sangat besar dan bercahaya. Dan itulah tanda-tanda kelahiran.
Akhirnya keesokan harinya baginda Muhammad dibawa oleh Abdul Muttalib bersama kaum Quraisy untuk agar orang Quraisy tahu diberikan siapa nama cucu dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mengangkatnya dan mengatakannya, Muhammad. Maka seluruh kaum Quraisy berkata, siapakah Muhammad? Sesungguhnya Muhammad tidak ada dari golongan Bani Quraisy. Sungguh di kota Mekah tidak ada yang bernama Muhammad, mau manusia ataupun berhala. Akhirnya keesokan harinya Aminah pun setiap harinya menangis. Bagaimana seorang ibu tidak menangis melihat kondisi anak yang tidak ingin menyusui? Tapi Allah, dia akan selalu bertawakal. Ia akan selalu berkata, wahai Aminah, sungguh kau telah bertawakal kepadaku dan berusaha kepadaku karena engkau adalah orang muslimin. Sehingga Aminah diberi pertolongan kepada Allah, yaitu ibu susunya Halimah. Halimah membawanya ke tempatnya dan disusui di kota Taif. Maka dari itu kita harus bertawakal kepada Allah sebagaimana Abdul Muttalib bertawakal kepada Allah ketika diambil ontanya, dan juga ketika diserang Mekah ia hanya bertawakal kepada Allah. Maka kita harus bertawakal bersama-sama. Al-Fatihah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.